Halo, permisi. Apakah Anda memiliki tamu bernama Kiao Yingzi? Dia tinggal di kamar nomor berapa? Halo, tolong tunjukkan identitas Anda terlebih dahulu. Saya bukan orang tua Kiao Yingzi. Ya, Anda tetap harus menunjukkan identitas Anda. Baik. Baik. Yingzi. Yingzi, Yingzi. Yingzi, kejar dia. Jangan lari. Yingzi, kenapa kamu lari? Jangan lari. Kenapa kamu tidak bisa duduk dan bicara saja? Jangan ikuti aku. Yingzi, jangan lari. Yingzi, jangan lari. Yingzi, turunlah. Ibu, aku tidak mau tinggal di sini. Cepat turun. Kamu selalu menentukan hidupku. Menentukan hidupku. Ibu hanya ingin melakukan yang terbaik untukmu. Kamu hanya ingin berbuat baik untukku. Itu menurutmu. Tapi pernahkah kamu memikirkan apa yang benar-benar aku inginkan? Bagaimana mungkin aku tidak peduli? Yingzi, Yingzi. Bisakah kamu turun? Aku hanya Emily. Kenapa kamu harus pergi ke Universitas Nanjing? Aku tidak harus pergi ke Universitas Nanjing. Aku hanya ingin melarikan diri darimu. Yingzi, apa yang kamu bicarakan? Kamu sudah cukup baik padaku. Kamu memasak untukku setiap hari dan mengajariku pelajaran dan merawat hidupku. Aku tahu itu tidak mudah bagimu. Hanya saja aku terlalu banyak berpikir. Apa? Aku tidak pantas mendapatkan cintamu. Jika ada yang ingin kita bicarakan, mari pulang dan bicarakan di rumah. Oke, nak? Aku tidak bisa bicara dengan baik. Aku belum tidur nyenyak selama 34 hari. Aku tidak tahu apa yang salah denganku. Aku hanya ingin lari. Aku pikir ketika aku tiba di Shenzhen, aku akan merasa lebih baik ketika melihat bintang-bintang. Tapi sekarang aku melihatnya. Aku tidak merasa bahagia sama sekali. Aku tidak tahu apa yang salah denganku. Maafkan aku. Maafkan aku karena tidak menjadi anak yang baik. Ini Aku tidak menjadi orang yang kamu inginkan. Maafkan aku. Apa aku sakit? Hahaha, apa aku sakit? Pernahkah kamu memiliki pikiran untuk bunuh diri sebelumnya? Jah? Pernahkah kamu mencoba melakukannya? Jah? Pernahkah kamu melukai diri sendiri? Apakah kamu mengalami insomnia? Apakah kamu menangis setiap hari? Insomnia cukup parah. Sekitar sebulan. Aku ingin menangis setiap hari. Pertama, lakukan pencitraan termal inframerah aliran darah otak. Kemudian kembali. Dan kemudian periksa detak jantung dan gerakan matanya. Oke. Ayo pergi. Dok, aku ingin bertanya apakah dia benar-benar mengalami depresi. Menurut tes mandiri, dia mengalami depresi sedang dan kecemasan sedang.
Hanya beberapa formulir ini bisa mengkonfirmasi bahwa dia mengalami depresi sedang. Kuesioner ini berbeda dengan tes mandiri online. Kami berdasarkan yang terbaru, manual diagnostik dan statistik Tiongkok terbaru, untuk membuat pertanyaan. Tentu saja, beberapa pasien mungkin memiliki saran psikologis yang kuat. Jadi ini pasti tidak bisa digunakan sebagai penilaian akhir. Deteksi aliran darah otak hanyalah perilaku tambahan. Kami terutama melihat perilakunya yang biasa. Seperti yang baru saja kamu lihat, emosi putrimu cukup intens. Dan perilaku menyakiti diri sendiri. Jadi berdasarkan ini, saya pikir ini depresi sedang. Bagaimana dia bisa terkena penyakit seperti ini? Dia biasanya sangat ceria dan sehat. Bagaimana dia bisa terkena depresi? Jangan khawatir. Setelah hasil tes keluar, kami akan memberikan obat yang tepat. Selain itu, saya ingin bertanya. Apakah kamu atau suamimu pernah mengalami gangguan jiwa? Tidak. Tidak pernah dengar. Apakah putrimu pernah dibuli di sekolah? Tidak. Sekolahnya sangat baik. Bagaimana hubunganmu dengan suamimu? Apakah baik? Kami sudah bercerai bertahun-tahun. Maksudku, hubungannya. Kami bercerai. Pasti karena hubungan yang buruk. Bagaimana dengan kamu dan mantan suamimu? Bagaimana hubunganmu dengan putrimu? Yah. Putriku. Diberikan kepadaku. Tapi sekarang hubunganku lebih baik dengan ayahnya. Bayer keketakan. 70% depresi adalah genetik yang diturunkan, dan 30% disebabkan oleh faktor eksternal. Bagaimana dengan putrimu? Mungkin masalah dari keluarga asal. Jadi saya sarankan, kamu dan mantan suamimu, untuk menerima konseling psikologi pernikahan, oke? Selain itu, saya ingin mengingatkan bahwa jangan stimulasi putrimu selama ini. Oke. Yingzi. Setelah pemeriksaan, Oke. dan dikonfirmasi. Depresi berat. Bagaimana kalau begini? Aku akan pindah kembali ke Shuxiang Yayuan. Agar Yingzi bisa tinggal bersamaku sebentar. Ini juga akan memastikan keselamatan anak. Apa maksudmu? Apakah kamu keluarga Kiao Yingzi? Hasilnya akan dikirim ke klinik nanti. Tunggu sebentar. Oke. Yingzi, ayah dan ibu baru saja membicarakannya. Ayah akan pindah kembali ke Shuxiang Yayuan. Bisakah kamu tinggal dengan ayahmu sebentar? Bisa tinggal dengan kamu. Ibu setuju. Ibu akan datang mengganggumu. Oke. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku hanya ingin tinggal di rumah.
Aku akan datang menengokmu. Depresi sedang. Itu tidak terlalu menakutkan. Jangan terlalu sedih. Selama dia berteriak padaku keras-keras hari itu. Bilang dia harus pergi ke Universitas Nanjing. Dia hanya ingin menjauh dariku. Dia hanya ingin melarikan diri dariku. Ini seperti pisau di hatiku. Aku menyadari untuk pertama kalinya. Dia tidak marah padaku. Dia benar-benar kecewa padaku. Bagaimana bisa aku? Bagaimana bisa aku
mencintainya. Aku sudah melakukan banyak hal untuknya. Bagaimana bisa aku mendorongnya ke titik ini? Jika sesuatu terjadi padanya, aku yang mendorongnya ke kematian. Aku pikir, Aku takut hanya memikirkannya. Aku benar-benar ibu yang gagal. Song Chen, tenang dulu. Tentang hal ini, kami tahu, kami akan takut di masa depan. Sejujurnya, jika sesuatu terjadi, kami pasti akan bertanggung jawab. Tapi siapa yang tidak bisa membuat kesalahan? Ketika anak-anak membuat kesalahan, kami biarkan mereka memperbaikinya. Dan kami memaafkan mereka setelah mereka berubah. Ketika kita melakukan kesalahan, bisakah kita memaafkan diri sendiri? Kamu bilang selama ini, kamu sudah membesarkan anakmu sendirian selama bertahun-tahun. Dan bekerja keras. Membesarkannya, merawat kehidupannya, dan mengawasi pelajarannya. Kamu melakukan semuanya. Kamu keras pada dirimu sendiri. Jadi kamu berharap putrimu akan unggul. Makanya kamu keras padanya. Kita semua bisa mengerti. Kalau ada masalah, kita hadapi. Dan ubah saja. Kamu tidak bisa hanya karena sesuatu yang salah. Atau masalah, kamu menyangkal dirimu sendiri. Dan mengira kamu adalah ibu yang gagal. Kalau kamu gagal, kita harus bagaimana? Sebagai orang tua, benar-benar perlu introspeksi diri. Mungkin apa yang ingin kita berikan kepada anak-anak bukanlah yang diinginkan anak. Berbeda dengan yang mereka inginkan. Kamu ingin membuat mereka hangat, tapi mereka ingin terlihat cantik. Kamu ingin memberi mereka nutrisi tambahan, tapi mereka hanya ingin makan enak. Kamu ingin berbagi pengalaman hidup dengan mereka, dan ingin dia mengambil jalan yang lebih lurus. Tapi mereka hanya ingin kebebasan. Jadi menurutku menjadi orang tua dan anak, selalu ada perbedaan waktu. Sebelum Liu Jing, kita tidak sempat duduk dan berbicara tentang anak. Tapi aku tahu, Yingzi menyukaimu. Dia mau mengobrol denganmu. Tapi dia tidak mau bicara denganku. Bisakah kamu mengajariku? Bagaimana caramu bergaul dengannya? Bagaimana aku bisa mengajarimu, Guru Song? Bisakah kamu mengajariku? Di tempat Yingzi, aku hanya tetangga baik yang seperti Bibi. Kalau dia benar-benar melakukan kesalahan, bolehkah aku mengkritiknya? Aku tidak bisa. Selain itu, aku dan Yang, aku tidak tahu bagaimana harus berhubungan dengannya. Waktu kecil, dia anak yang ceria dan bersemangat. Dan sangat cerah. Tapi setelah kami kembali, dia berubah total. Aku tidak bisa. Kalau bukan karena aku, kalau bukan karena pertengkaran dia dengan ayahnya, hubungan kami, aku tidak tahu kapan hubungan kami akan membaik. Kalau bukan karena tamparan itu, Yang tidak akan berteriak mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Hubungannya dengan ayahnya mungkin tidak akan pernah menemukan saluran untuk emosinya. Jadi aku sudah berpikir bahwa Yingzi pergi ke Shenzhen. Mungkin dia hanya menemukan saluran untuk dirinya sendiri. Untungnya, tidak ada kecelakaan besar. Sebenarnya, hanya karena kita terlalu ikut campur. Yang, Leer, Fan sudah 18 tahun. Mereka sudah dewasa di usia 18. Di masyarakat, tidak ada yang memperlakukan mereka seperti anak-anak. Mereka bisa bertanggung jawab secara hukum di usia 18. Dan menanggung tanggung jawab pidana. Mereka harus bertanggung jawab atas perkataan dan perbuatan mereka. Tapi aku pikir kita selalu tidak ingin mereka tumbuh dewasa. Aku benar-benar kadang berpikir bahwa aku pikir kita harus belajar melepaskan. Kita harus benar-benar menghargai ide-ide mereka tentang ujian seni Huang Yifan. Aku merenungkan diri sendiri. Aku sedang berjuang saat itu. Aku tidak akan pernah mengizinkan anakku mengambil jalan ini.
Aku juga hancur. Kemudian, aku berpikir, Fang Yifan hanya keras kepala. Kalau Fang Yifan tidak keras kepala. Ya, aku pikir, sudahlah, aku khawatir tentang keselamatannya. Biarkan dia pergi. Anak-anak akan tumbuh dewasa pada akhirnya. Mereka harus menempuh jalan mereka sendiri. Kita harus melepaskan. Mungkin aku harus benar-benar melepaskan. Hari ini, tanggal 4 Februari 2019, malam tahun baru. Ini adalah tahun baru Imlek pertama kami di rumah sewaan. Sebagian besar penyewa tinggal di Xuxiang Yayuan. Lantai laki-laki itu dihiasi dengan lampion, barang-barang tahun baru, dan coklat. Dihiasi persis seperti rumah kita sendiri. Tahun baru Imlek adalah festival terpenting bagi kami orang Tionghoa. Itu berarti reuni. Itu berarti visi terbaik untuk tahun yang akan datang. Tapi bagi kami, selain kebahagiaan, masih ada sedikit kecemasan. Karena ujian masuk perguruan tinggi semakin dekat. Hanya tersisa 123 hari lagi. Selamat tahun baru kakak. Dah. Aku di sini. Selamat tahun baru. Kenapa kamu membukakan pintu untuk kakak? Sudah memutuskan? Yang mana yang kalian berdua ingin tempel? Hai, aku tidak tahu. Yang sudah menyiapkannya. Kompleks juga mengirim sepasang. Lihat. Perasnya melekiu. Aku sudah melihat tahun berkaya. Dan kekayaan. Aku minta keselamatan. Dengan uang sebanyak itu, tidak berguna. Tanpa kesehatan, semuanya tidak berguna. Anak ini, kamu terlihat seperti orang dewasa. Kamu sudah dewasa. 4 musim keselamatan dan kebahagiaan. Jadi bagus, tempel yang ini saja. Tempel yang ini saja. Ayo. Tempel coklat tahun baru. Semoga yang terbaik untuk kalian semua. Oh, yang satu ini lebih baik daripada punyaku. Bagus. Geser sedikit ke kanan. Oke. Semoga yang terbaik untukmu. Panjang umur dan kebahagiaan. Hei, seharusnya lebih tinggi. Kamu bisa melompat dan meraihnya, kan? Ya, bagus, tidak buruk. Kamu kembali. Ayah, kamu kembali. Kamu kembali. Hei, jangan lakukan itu. Ayo, biar aku bantu kamu. Tidak apa-apa. Aku akan melepas karetku. Tidak perlu. Rumah tahun ini kecil. Mudah untuk dihias. Aku yang akan melakukannya, sungguh. Aku bilang, tahun ini rumahnya kecil dan tidak terlalu rumit. Aku janji. Tahun depan. Aku akan bergerak. Bisakah kita pindah kembali ke rumah besar? Ayah Leilei juga belum menelepon. Ini malam tahun baru. Dia baru saja meneleponku tanpa alasan. Ya, aku hitung. Panggilan ketiga dalam 6 bulan terakhir kurang dari 2 menit. Itu hanya formalitas. Dia tidak benar-benar ingin anak itu kembali. Menurutku bagus. Tepat di depan mataku. Aku tenang. Mengapa harus kembali? Hanya berkata itu. Tidak perlu menderita karena ibu tiri. Kamu bahkan tidak menginginkan anakmu sendiri. Kamu harus menjemputnya untuk tahun baru Imlek. Biarkan dia merayakan tahun baru di sini saja. Bibi. Aku sudah selesai membersihkan kacanya. Oh, kamu sudah selesai. Kamu membuat kekaget. Oke, biar aku lihat. Aku lihat. Fang Yifan. Apa yang kamu lakukan? Kakakmu sudah membersihkan di sini. Keluargamu selalu kaget. Kenapa tidak biarkan mereka datang ke rumah kita nanti? Oak? Kamu lihat situasinya dulu. Hei, Konggia. Lihat juga. Perjembirala. Senyumlah, Almi. Kamu terlihat menakutkan. Apa kamu baru saja makan anak mati atau apa? Bersikap Almi.
Tidak di rumah. Song Chen. Kamu pergi kemana? Aku tidak tahu pergi mana. Tidak di rumah. Tidak di rumah. Ayo pergi. Hei, kakak. Ding dong, ding dong. Ini berkah untukmu. Terima kasih. Ini ada makanan. Ayo, ganti set bertemu. Tidak perlu ganti. Aku tidak membersihkan. Masuk saja. Aku tidak lagi. Lanjutkan. Apa yang kamu lakukan? Aku bisa mencium aroma makan malam tahun baru. Ya, Musong. Isian apa yang kamu buat untuk pangsit hari ini? Aku akan segera melakukannya. Aku suka pangsit dengan isian kucai dan udang. Habis selesai. Aku akan segera melakukannya. Hei, di mana Yingzi? Dia pergi ke rumah Kiao Weidong. Biarkan dia tinggal di sana. Fang Yuan. Kamu bisa bantu kakak tersebut. Aku yang akan melakukannya. Tidak perlu. Aku akan tempel sendiri. Ini hari raya dan banyak hal di rumah. Kamu bisa pulang dulu. Tidak apa-apa, kami belum bersamamu. Aku akan melakukan sendiri. Pulang, pulang. Aku senang bersamamu. Tidak apa-apa. Cepat. Dua anakmu masih menunggumu. Kalau ada apa-apa, bilang saja pada kami. Tidak apa-apa. Tidak perlu. Mari makan malam bersama malam ini. Tidak, kamu tidak perlu. Kamu duluan. Jangan khawatir tentang aku. Selamat tahun baru. Oh, Guru-san. Oke. Terima kasih. Sepertinya aku punya masalah dengan otakku. Aku sangat khawatir. Engzi, dia depresi. Dia sudah depresi. Sepertinya kita baru bertemu 3 hari lalu. Belum selesai. Semangat tahun baru belum berlalu. Selamat tahun baru. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Kita sampai. Ding dong, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Guru Song, Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. kamu bisa memasak pangsit yang belum matang nanti. Kamu bisa masak pangsit dulu. Kamu bisa makan sedikit dulu. Kamu bisa memasak pangsit dulu. Lihat apa yang kurang. Kalau tidak cukup, ambil dan aku akan memasaknya. Aku akan masak. Tidak. Yang itu. Hari ini, Hari ini, Nyonya libur. Kami akan bekerja dan kita makan. Kamu istirahat di sini. Tidak perlu, kami akan melakukan. Kami pasti yang bekerja. Terima kasih atas kerja kerasnya. Kalian istirahat saja. Oh, jangan keluar. Jangan khawatir, biarkan mereka yang melakukannya. Yuan ya, aku akan membantu. Kami selalu tanya. Mari duduk di sini saja. Itu. Guru-san. Aku sudah menyiapkan daun bawang dan udang. Nanti kamu yang akan menyesuaikan rasa dan isiannya. Oke. Panggil kami kalau sudah selesai. Buat sedikit saja. Nanti aku akan pesan kepadanya. Kamu manusia atau bukan? Aku sedang bekerja di sini. Kenapa kamu minum minuman saat datang? Kamu bisa masak. Kamu bisa bantu dengan lauknya. Kamu bisa bantu dengan sayuran, seperti Ji. Bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak bersamaku. Mereka semua bersama Yingzi. Jangan khawatir. Kamu tidak akan menghabiskan malam tahun baru dengan mereka? Mereka tidak ingin merayakan tahun baru denganmu. Dan kami akan melakukan urusan kami sendiri. Oh, apa yang akan mereka makan? Jangan khawatir. Guru Song sudah mengaturnya. Guru-san, bolehkah aku memakai celemekmu? Oke. Guru Song, jangan khawatir. Fang Yuan sudah menyiapkan semuanya untuk mereka. Ada pangsit dan sayuran. Tidak ada yang kurang. Biarkan anak-anak makan sendiri. Kita akan makan dengan tenang. Kita akan makan bersama setelah selesai. Berikan anak-anak sedikit ruang. Guru Song, tersenyumlah. Selamat tahun baru. Terima kasih, Kak Wen. Sama-sama. Ini tugas saya. Oak. Hello, fans. Aku Fang Ivan. Lama tidak berjumpa. Aku sibuk dengan ujian seni belakangan ini. Hari ini aku akan merekam video untuk kalian. Ini adalah pangsit.
Lihat meja yang penuh dengan hidangan. Xiaowing, Xiaoeng, ini enak. ayo sapa dulu. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ya. Ya. Aku sedang merekam video. Katakan sesuatu. Jangan ganggu. Dia sedang tidak mood. Jangan ganggu dia. Hari ini malam tahun baru. Kami mengadakan pesta di rumah hari ini. Sebuah pesta, tapi berbeda dengan pesta sebelumnya. Kenapa? Karena tidak ada orang tua. Fang Hou, ini ide burukmu sendiri? Ide buruk apa? Aku akhirnya merencanakan pesta ini diam-diam. Tidakkah ini sulit bagiku? Fang Hou. Ngomong-ngomong, ini sesuatu yang kubeli untuk Yingzi. Apa ini? Sebuah waduk kecil. Masker. Masker, aku pria jantan. Kenapa aku harus pakai ini? Fang Hou, kesadaranmu sebagai siswa seni terlalu rendah. Kamu tahu penampilan paling dasar? Lihat kulit tofu keringmu yang seperti dari timur laut. Cepat pakai Xiao Mihu untuk memperbaikinya. Setelah kamu bilang begitu, aku memang merasa wajahku cukup kering. Terima kasih. Karena kamu begitu tulus memberikannya padaku. Maka aku akan menerimanya dengan senang hati. Anggap saja ini berkah dariku dan Yingzi. Untuk kesuksesanmu dalam ujian seni. Gunakan waduk kecil ini. Dan semoga ujianmu lancar. Terima kasih. Aku sedang video. Kenapa kamu tidak melakukan sesuatu? Ayo, biar aku ganti. Siap? 3, 2, 1. Mulai. Pertama-tama, aku ingin mengatakan bahwa aku sangat senang merayakan tahun baru denganmu. Aku merasa sangat bahagia. Dulu aku merayakan tahun baru dengan kakek nenekku. Kakek, nenek, dan pamanku. Setiap tahun, kami hanya saling menatap. Sangat membosankan. Ini pertama kalinya aku merayakan tahun baru dengan orang tuaku. Tapi kamu menarikku ke sini. Apakah aku setia? Omong kosong. Kami di lantai 2. Mereka di lantai 4. Hanya satu lantai yang memisahkan kami. Kenapa ini tidak disebut merayakan tahun baru bersama? Sepupu, ini tahun baru paling meriah yang pernah kualami. Aku sangat bahagia. Ya. Leman. Oke, sampai jumpa tahun depan. Sampai jumpa. Oh, hei, ayo kita rekam video bersama. Ayo bersama. Ayo, ucapkan selamat tahun baru untuk semua orang. Ayo, semuanya. 1, 2, 3. Selamat tahun baru. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oh, aku sudah menyebutkan kalian semua. Tunggu saja lebih banyak pengikut. Sepasang 4. Sepasang ke-6. Lalu, Aku masih menang. sepasang 9. Tidak, sepasang 9. Lihat. Aku punya satu lagi. Aku tidak bisa memisahkannya. Lalu. Ayo. 3 kait dengan 1 titik. Aku menang. Aku dapat. Canggih. Biar aku lihat. Kartu kamu apa? Ini salah. Ini bukan 3 as. Kamu masih punya 4. 2 as dan 1 4 ini. Oh, jangan. Mataku ke kau. Penglihatanmu bagaimana? Penglihatanku tidak sebagus milikmu. Tidak. Lalu. Kamu sangat beruntung. Kamu juga punya joker. Kamu punya sepasang. Kamu tidak main. Aku benar-benar tidak punya. Aku salah. Tidak, aku punya bukan berlanjutan. Tidak. Aku punya kartu tunggal. Semuanya tunggal. 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kamu tidak mau apapun yang aku mainkan. Tidak, aku punya urutan berkelanjutan. Aku tidak bisa main. Kamu tidak bersenang-senang selama tahun baru? Aku tahu kamu ingin membuatku senang. Tapi kamu tidak perlu melakukan ini. Hasil permainan tidak penting. Kurasa aku mengerti kalian semua. Oke, aku tahu. Bagus ada kami. Jangan simpan sendiri di masa depan. Katakan saja. Ya, kami ketakutan setengah mati. Jika Fang Hou tidak memecahkan kata sandimu, kami tidak akan tahu di mana kamu. Kata sandi apa? Kata sandi komputer. Kamu memecahkan kata sandi komputerku. Aku tahu semua hobinya. Hanya yang itu. Aku hanya mencobanya dan berhasil kan? Ya. Aku tadinya mau pakai software untuk membobolnya. Tapi sepupu bisa menebaknya dengan benar. Aku rasa kalian berdua saling mengerti. Oke, jangan alihkan topik. Ingzi, kalau kamu benar-benar tahu punya teman seperti kami, kamu tidak akan melakukan hal-hal bodoh itu. Lihat, kamu kabur dan lompat ke laut. Mau apa lagi? Mau ke surga?
Tidak. Next you. Kamu lihat, waktu itu kita tidak kenal tinggi. Kita semua sangat sedih karena itu. Kalau suatu terjadi padamu, kita bahkan tidak akan ikut ujian masuk perguruan tinggi. Ji, ngomong apa sih? Bisa ganti topik nggak saat tahun baru? Karena kita sudah tidak main lagi. Aku pesan gope panggang dan sebentar lagi sampai. Ayo pilih film dan langsung saja. Ayo. Ayo nonton film. Ini. Pilih satu. Ini. Yingzi, kamu yang pilih. Yang ini? Lihat yang ini. Ini benar-benar film favoritku. Apa-apa? Nonton ini pas tahun baru bosen banget. Oh, hari ini Ningzi yang jadi bos. Dengar Ningzi. Ya, aku akan putar. Baiklah. Baiklah. Bisa nonton film nggak? Jangan lihat aku. Nonton film. Wah, kelihatannya bagus. Kom. Hebat banget orang ini. Hei, ikannya datang. Ayo, kasih tempat. Pangsitnya sudah siap. Ini. Enak banget. Ya. Bakso sudah siap, ayo. Ayo. Ayo, duduk dan istirahat. Nyonya rumah mau bicara sebentar. Ya, Busong, bicaralah sesuatu. Bicaralah sesuatu. Terima kasih semuanya sudah menghabiskan tahun baru bersamaku. Terima kasih atas perhatian kalian untuk Yingzi belakangan ini. Aku mau mengajak bersulang dulu. Selamat tahun baru, selamat tahun baru, selamat tahun baru. Liu Jing, kenapa kamu tidak minum? Aku tidak minum. Dia tidak minum, dia alergi kalau minum. Ini tahun baru, tidak apa-apa. Ayo, minum sedikit saja. Sedikit saja. Minum. Sedikit saja. Dia sakit. Dia sedang minum obat sekarang. Dia sakit. Terima kasih. Ada apa? Ada apa? Antibiotik, iya. Dia bilang minum Cephalosporin, Cefotaxim dan anggur putih. Ayah. Tidak apa-apa. Aku sakit. Kanker payudara stadium awal. Aku sedang menjalani kemoterapi belakangan ini. Aku tahu Wenjie dan Busong. Kalian sudah menebaknya. Kamu mengantar makanan untuk Ona setiap hari. Sungguh berat bagimu. Aku menyembunyikan ini dari semua orang. Itu tidak baik. Terutama karena aku sedikit. Tidak bisa menerima kenyataan. Aku sudah menyesuaikan pikiran beberapa bulan terakhir. Sekarang jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Bukankah anak-anak ada kelas menyanyi? Kebetulan aku di rumah sakit waktu itu. Jadi tidak bisa hadir. Hari ini, aku akan anggap ini sebagai kelas pidato gratis. Aku bisa mengatakan apa yang ada di pikiran. Aku tidak menyimpannya lagi. Jauh lebih baik. Apakah yang tahu? Jah, aku sudah bicara dengan Ji. Kami memutuskan untuk memberitahunya yang sebenarnya. Pentazan Jia mengkukur hembuchnia. Anaknya cukup bijak. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Aku akan minum obat dan kemoterapi seperti biasa. Dokter bilang, tingkat kesembuhan penyakitku masih sangat tinggi.
Baiklah. Semuanya, tolong jangan biarkan hal ini dan merusak suasana. Hari ini tahun baru. Mari kita semua bersenang-senang. Aku akan minum sedikit juga. Aku akan minum sedikit. Tidak apa-apa, Janu. Tidak apa-apa, sedikit saja. Sedikit saja. Oke, sedikit saja. Sedikit saja. Cuma sekedar basah bibir. Mari kita semua minum. Selamat tahun baru. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Duduklah, semuanya. Oak, Aku akan memberitahumu sesuatu yang tidak kamu ketahui. aku sudah mengajukan permohonan untuk pensiun. Sepertinya akan disetujui setelah tahun baru Imlek. Aku akan kembali ke keluarga. Aku akan menemani Liu Jing menyembuhkan penyakitnya dulu. Pensiun ke garis kedua. Kenapa tidak kamu bicarakan denganku? Jika kamu benar-benar mundur, bukankah semua usahamu sebelumnya sia-sia? Oh, Sebelumnya aku selalu mengejar karirku. Aku sama sekali tidak fokus pada keluargaku. tapi sekarang kamu sakit. Aku tiba-tiba merasa bahwa keluarga adalah yang paling penting. Ini tahun baru Imlek. Semoga penyakitmu cepat sembuh. Semoga anakku bisa masuk universitas. Itu sudah cukup. Di tahun baru, aku tidak punya harapan tinggi. Aku hanya berharap Yingzi bisa bahagia. Dan kamu juga bisa bahagia. Jangan terlalu sedih. Ayo, Guru Song. Ini malam tahun baru. Ini kamu. Ayo ambil tisu. Tahun ini, 557. Benar-benar tahun yang sangat berbeda. Banyak hal terjadi, baik dan buruk kan? Anak-anakmu juga di tahun ujian masuk perguruan tinggi. Mereka tidak bisa melewatinya. Dengan nilai mereka kan? Dan dengan sekolah. Dan diri mereka sendiri. Bagaimana kondisi? Tapi ketika sampai di 2019, apapun yang terjadi di 2019 sudah berlalu. Setiap orang punya hal baik dan buruknya sendiri. Dan hal buruk. Peng Jie dan aku. Peng Jie dan aku sama-sama kehilangan pekerjaan di 2018. Sekarang aku mengemudi untuk Didi. Enak juga keliling jalan setiap hari. Dan cukup seru. Tong Wenjie di rumah merawat anak. Merawat anak-anak. Kami punya keponakan. Dia adalah siswa berprestasi. Mungkin dia bisa masuk Tsinghua atau Peking University. Ivan juga sedang mempersiapkan ujian seni. Mungkin suatu hari dia akan menjadi bintang besar. Liu Jing sakit. Ji baru saja bilang bahwa Bagus kembali ke keluarga kan? Kalian bertiga, Yang punya keluarga yang bahagia. Dan Yingzi sebelumnya punya penyakit yang modis. Untuk Wei Dong. Wei Dong dan kalian berdua punya masalah. tidak apa-apa. Di 2019, kalian pasti akan menyelesaikan masalah ini. Dan melewatinya. Yang paling penting adalah kami berenam. Bisa berkumpul kan? Ini takdir. Aku, Sheng Li, dan Lao Ji dulu tinggal di halaman yang sama. Kami tinggal di halaman yang sama sejak kecil. Kami sudah berteman selama bertahun-tahun. Guru Song dan Wenjie sudah berteman baik selama bertahun-tahun. Sekarang, Liu Jing, kalian bertiga juga teman baik. Ini takdir. Kita bisa berkumpul. Bersama. Eo. Jangan bicarakan hal yang tidak diangkat. Eo. Twank and Angernya. Oak. Berselang. Mari kita bersenang-senang. Semoga anak-anak kita lulus ujian masuk perguruan tinggi dengan lancar di tahun 2019. Dan masuk perguruan tinggi dengan lancar. Semua yang ada di sini sehat. Menggunakan frasa populer belakangan ini. Jangan lupakan niat awal kita. Dan maju terus. Di tahun 2019, semua orang bahagia dan sehat. Biarkan tahun anjing yang tidak menyenangkan ini pergi. Eo. Ya. Mari kita habiskan minuman ini.
Cepat makan pangsitnya, sudah mulai dingin. Yah, segitu saja. Ada yang mau menambahkan? Tidak. Tidak. Apakah kita benar-benar punya masalah? Pasti ada masalah. Tapi itu masalah biasa. Tidak sulit untuk diselesaikan. Ada istilah dalam psikologi yang disebut perceraian rasional. Yang berarti perceraian rasional. Tapi mereka yang benar-benar bisa mencapai perceraian rasional adalah minoritas di dunia. Apa itu perceraian rasional? Bisa beri contoh? Sebelum menjawab pertanyaan ini, aku ingin bertanya padamu. Pernahkah kalian saling membicarakan keburukan satu sama lain? Saling membicarakan keburukan satu sama lain? Ini adalah perceraian yang tidak rasional. Kalian saling membicarakan keburukan di depan anak-anak. Pertama, ini akan membuat anak merasa cemas tentang hubungan orang tua dan anak. Kedua, ini akan membuat anak kurang memiliki identitas diri dan kepercayaan diri. Seorang anak, setengahnya berasal dari ayah, dan setengahnya lagi dari ibu. Entah ibu berbicara buruk tentang ayah, atau ayah berbicara buruk tentang ibu. Di alam bawah sadar anak akan berpikir itu adalah kesalahannya sendiri. Berbicara tentang ini, saya ingin bertanya. Ketika mantan suamimu datang untuk melihat anak, pernahkah kamu menghentikannya? Ketika pasangan bercerai, itu sudah menciptakan perasaan ditinggalkan pada anak. Jika kamu mencegah ayah melihat anak, itu akan secara bertahap menghancurkan rasa aman anak. Mantan suamimu mungkin bukan pasangan yang baik, tetapi mungkin bukan ayah yang buruk. Perceraian hanya mewakili kegagalan pernikahanmu dan pembubaran hubungan pasangan. Tetapi tidak berarti keruntuhan hubungan orang tua dan anak. Hubungan orang tua dan anak yang tidak memenuhi syarat seperti milikmu mungkin menjadi sumber depresi anak. Bisakah kita melakukan sesuatu untuk memperbaikinya? Sebenarnya, metodenya sangat sederhana. Tetapi saya khawatir kamu tidak bisa melakukannya. Siap. Saya bersedia mencoba. Tolong beritahu saya dulu. Demi anak-anak, kami bersedia mencoba. Yaitu, jangan menjadi musuh di depan anak. Duduklah. Biarkan saya memberitahumu sesuatu. Saya tahu. Kamu membenciku. Tetapi dokter baru saja mengatakan bahwa, bisakah kita, demi anak-anak kita, memperbaiki hubungan kita? Sebenarnya, Kiao Wei dong. Saya harus meminta maaf padamu. Kiao Wei dong. Dokter itu benar. Meskipun kamu bukan suami yang baik, tetapi selama bertahun-tahun, kamu benar-benar menjadi ayah yang baik. Saya setuju. Mari kita coba menjadi teman. Oke. Jangan khawatir. Meng, aku akan pergi dan menjelaskan padanya. Ada sesuatu. Aku belum sempat memberitahumu. Ada apa lagi? Aku putus dengan Xiao Meng. Hah? Kenapa kamu putus dengannya? Bagi saya, kenapa kamu putus? Dia punya kondisi yang baik. Bukannya kamu bilang tidak suka padanya? Kapan aku bilang tidak suka padanya? Hei, kamu perlu memikirkannya. Dia bukan selingkuhan. Asalkan dia tidak mengganggu Yingzi. Sebenarnya, suka atau tidak suka bukanlah intinya. Hanya aku tidak sukanya. Kenapa kamu putus dengannya? Xiao Meng yang mengajukan. Xiao Meng yang putus denganku. Tidak ada alasan. Kamu punya kondisi yang baik. Kamu punya segalanya. Apa alasannya? Waktu itu ketika aku memperkenalkan Fang Yifan. Aku menemukan guru untuk Fang Yifan untuk ujian seni. Ah. Dia adalah penari pria. Aku tahu. Dia adalah teman sekelas Xiao Meng di kampus. Mereka adalah teman sejak kecil. Selain itu, dia bersedia menikahi Xiao Meng.
dan punya anak. Xia Omeng memilih dia. Aku tidak mengerti. Jadi kamu tidak ingin menikah dengannya dan punya anak? Aku mungkin belum memikirkannya dengan baik. Apakah memulai hidup baru? Selain itu, anak. Aku sudah punya Yingzi. Kiao Wei dong. Kenapa kamu begitu brengsek? Kamu tidak memikirkan memulai hidup baru dengannya. Kamu sudah menipunya selama 3 tahun. Lihat apa yang kamu lakukan dulu. Dan sekarang kamu melakukan ini lagi. Kamu sudah hilang. Apa yang kulakukan sebelumnya? Kamu yang hilang. Aku ulangi untukmu. Song Qian, aku benar-benar tidak selingkuh. Tidak benar. Bagaimanapun, kita teman untuk Yingzi. Masuk. Sekretaris, masuk. Sekretaris, apakah aplikasiku sudah disetujui? Sudah disetujui. Tapi Ji, aku menyarankanmu untuk memikirkannya lagi. Kamu belum 50 tahun. Dan kamu memiliki kemampuan kerja yang sangat kuat. Jika kamu pensiun sekarang, sangat disayangkan. Atasan sangat menghargaimu. Baik, terima kasih atas kepercayaan organisasi dan sekretaris. Selama bertahun, istriku selalu ikut aku kemana-mana. Dan dia banyak menderita. Sebelum dia pulih, aku pasti akan lebih fokus pada keluarga. Akan tidak bertanggung jawab jika memegang posisi lini depan. Dan tidak baik untuk rekan-rekan lain. Jangan khawatir, dimanapun aku berada. Aku akan bekerja keras. Oh, karena kamu berpikir begitu, kita urus sendiri hal-hal selanjutnya. Oh, terima kasih, sekretaris. Sang Kuan masih menunggu di luar. Dia bilang Selir Shu mengundang Kaisar untuk pindah ke istana Qiangqing. Aku tidak akan pergi. Aku akan lihat. Paduka. Tehmu sudah dingin. Haruskah aku ganti untukmu? Ayo pergi. Tidak, cepat lakukan. Aku mengerti. Ayo pergi. Membuat kekaget. Itu kata Nai. Kenapa tidak? Aku baru saja selesai berlatih. Aku keluar untuk jalan-jalan. Apa yang kamu lakukan? Ayah, kamu sedang menyanyi dan nari. Ayah harus latihan dialog dan sulis suara. Hei, Ayah, Kaisar. Kasim, tebak ayah memerankan siapa? Kasim. Bagaimana kamu tahu? Lihat. Saat kamu bilang dialog Kaisar, kamu langsung melewatkannya. Tapi saat kamu bilang Kasim, itu berbeda. Kamu emotional, Kom. Wah, pengamatanmu kuat sekali. Semuanya tertulis di sini. Hei, seperti ini. Kamu latihan dengan ayah seperti ini. Kasim, Kaisar sudah ini. Oh. Yang mulia, Sang Kuan masih menunggu di luar. Putri Shu meminta Kaisar pindah ke istana Qiangqing untuk makan malam. Aku tidak akan pergi. Aku akan menemui permaisuri. Yang mulia, tehmu sudah dingin. Biar aku ganti untukmu. Ayo pergi. Tidak perlu, kamu cepat pergi. Aku tahu. Kenapa terdengar aneh sekali? Hei, siapa itu? Hei, aku datang. Hei, Paman Yi. Paman Yi Yihan. Kenapa kamu pulang kerja lebih awal hari ini? Aku pergi ke perusahaan untuk urus beberapa formalitas hari ini. Mulai besok, aku akan resmi kembali ke keluarga. Pensiun dari garis depan. Lihat apa yang kubeli di supermarket. Hei, apa yang kamu beli? Banyak sekali. 4 kati iga. Ini 2 kalimat untukmu. Apa maksudmu? Aku mau bikin sup untuk Liu Jing. Aku tidak tahu, aku tanya kamu. Oke, jelas. Kapan saja kamu mau. Kamu ada waktu malam ini? Oke, aku ada waktu. Bisa kamu ajak aku? Tentu tidak masalah. Oke, aku akan menunggumu malam ini. Oke, aku pergi dulu. Oh, hilang. Celong resakmu. Kenapa? Ini uang sekolah. Ini untukku? Tidak perlu, sudah selesai. Oke, sudah malam. Oke, sampai nanti malam. Kamu masih bayar uang sekolah. Hei, aku di sini. Hei, Paman Yihan. Kenapa kamu pulang kerja lebih awal hari ini? Aku pergi ke perusahaan untuk urusan administrasi hari ini. Mulai besok, aku akan kembali ke keluarga secara resmi. Pensiun dari pekerjaan. Lihat apa yang kubeli di supermarket. Hei, kenapa banyak sekali? Banyak sekali, 4 kati tulang rusuk. Ini 2 kati untukmu. Maksudmu apa? Aku bikin sup untuk Liu Jing. Aku tidak tahu, aku tanya kamu. Tidak masalah, kapan saja. Kapan?
Kamu ada waktu malam ini? Tentu, aku ada waktu. Bisa kamu ajak aku? Tentu, tidak masalah. Oke, aku akan menunggumu malam ini. Oke, aku pergi dulu. Oke. Tolong rezakmu. Kenapa? Uang sekolah. Antaku? Tidak perlu, sudah selesai. Oke, selamat malam. Oak. Paman Ji juga bayar uang sekolah. Anakku, bagaimana film yang baru saja kamu tonton? Jah. Tapi ibu dan ayah, aku tidak akan ikut les lagi. Ada apa? Ada apa? Hanya menonton film. Ini jarang terjadi. Ayahmu memesan restoran. Ini baru, kan? Kamu tidak suka hotpot? Cepatlah. Ayo pergi. Ibu dan ayah, kalian benar-benar tidak perlu melakukan ini. Aku tahu kalian ingin aku cepat sembuh dan cepat melupakannya. Tapi itu tidak perlu. Apa yang tidak perlu? Ya, Kalian tidak perlu berpura-pura rukun untukku. Aku tidak tahu apakah kalian masih ingat. Terakhir kali kita menonton film bersama sebagai keluarga. Saat aku masih di kelas 6 SD. Aku ingat kita menonton The Avengers. Aku sangat senang hari itu. Tapi aku tidak menyangka kalian memberitahuku beberapa hari kemudian. Kalian ingin bercerai. Jadi aku pikir, kalian benar-benar tidak perlu sampai sejauh ini. Aku baik-baik saja. Yingzi, dengarkan aku. Kami tidak berkumpul karena kamu. Aku akui bahwa kami tidak bisa menjadi pasangan yang baik lagi. Tapi kami masih ingin mencoba menjadi orang tua yang baik. Ya, kamu lihat, dalam beberapa tahun terakhir, ketika kamu tidak bahagia. Kami juga tidak bahagia. Kami introspeksi diri. Dan kami masih ingin berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki hubungan kami. Ibu benar. Tidak hanya untukmu, tapi juga untuk diri kami sendiri. Kamu bilang ibu dan ayah sudah bertengkar bertahun-tahun. Kami lelah. Benar. Sekarang kami adalah teman baik yang baru. Kami memulai persahabatan baru. Kamu mengerti? Benar? Benar. Aku masih belum terlalu mengerti. Tiba-tiba, kalian tidak perlu. Kamu tidak perlu mengerti. Singkatnya, kamu tidak perlu merasa terbebani. Kami benar-benar tidak berkumpul karena kamu. Jangan khawatir. Ayo pergi, waktunya makan. Duduk dan bicara. Ayo, ayah sudah memesan hotpot. Hotpot? Aku suka hotpot si Juan. Benar kan? Hari ini, aku akan membiarkanmu makan makanan pedas. Mari kita mulai. Pertama, potong tulang rusuk menjadi potongan 1 inci. Dan siapkan bahan-bahan ini. Ada jagung, Ubi, jahe, daun bawang. bawang daun, bawang putih, oh, ini sangat keren. Nyaman. Aha, aha, aha. Ya. Linger. Kamu juga bisa pakai masker. Tahu. Aku beritahu kamu. Dalam 15 menit. Aku akan berubah seketika. Kalau datang dari hujan beijing, cuacanya kering, kamu juga harus pakai masker. Apa yang kamu lakukan padaku? Aku sedang memakai masker wajah. Biar aku jelaskan lagi. Lihat, ibu sudah menyiapkan semuanya untukmu. KTPMU diletakkan di sini. Dan jangan sampai hilang tiket masuknya. Nah, aku taruh sedikit uang receh di dalamnya untukmu. Partitur dan lembar lagu lainnya ada di sini. Semua ada di sini. Aku bawakan kamu kotak pensil. Baju ada di sini. Sepatu, botol air. Tisu basah. Dan tisu kering semuanya ada di dalam. Pikirkan apa lagi yang belum kamu bawa. Apa lagi yang kamu butuhkan? Kurasa itu saja. Semua sudah habis. Semua habis. Oak, ale. Nyanyikan lagi. Aku tidak yakin. Bagaimana nyanyianmu? Tahu. Mimi. Jangan Mimi. Mama, nyanyikan saja. Aku perlu pemanasan sebelum menyanyi. Sebelum ujian. Apakah guru beri waktu untuk pemanasan? Kita tidak beri waktu untuk pemanasan. Kamu langsung saja. Oak.
Bismillah, kau harus membungkuk padaku terlebih dahulu. Membungkuk dulu. Katakan pada guru siapa aku, siapa namaku, dan lagu apa yang aku nyanyikan. Oak. Halo guru, namaku Fang Yifan. Lagu yang kubawakan adalah My Heart. Mengapa kamu membungkuk 3 kali? Ini bukan momen hening. Sekali membungkuk sudah cukup. Oh, Oak. Aku tahu. Halo guru, namaku Fang Yifan. Lagu yang kubawakan adalah My Heart. Apakah kelas sudah selesai? Kamu sekarang kepala bagian. Kenapa? Kenapa kamu jadi sutradara? Fang Yifan sedang menyanyi. Apakah dunia peduli atau tidak? Apakah itu suara Fan-Fan? Apakah itu suara Fan-Fan? Sejak tahun baru Imlek, baik anak-anak maupun orang tua telah memasuki keadaan persiapan. Ujian masuk perguruan tinggi telah memasuki hitungan mundur 100 hari. Pada saat ini, waktu adalah hidup. Mereka yang bisa masuk universitas sarjana unggulan ingin berjuang untuk Universitas Tsinghua dan Universitas Peking. Mereka yang bisa melewati batas sarjana, mereka ingin berjuang untuk universitas unggulan. Semua orang berharap bisa naik dan berharap bisa bekerja keras dalam 100 hari ini. Takdir sepertinya berubah. Fang Yifan mulai mempersiapkan ujian seni dan mengulang pelajaran budaya. Aku menyetir di siang hari dan mengisi suara di malam hari dan memasak untuk mereka. Setiap hari terasa bermakna. Tentu saja, aku lelah. Tapi semua worth it bersama keluarga. Kita membantai para revolusioner. Kami terpaksa melancarkan pemberontakan. Kami hanya ingin membuktikan pada dunia bahwa kami masih hidup. Sejak kembali dari Shenzhen, Song Qian dan Qiao Weidong demi Yingzi mulai mencoba menerima satu sama lain. Kondisi Yingzi semakin membaik dari hari ke hari. Ji Lao juga bersikeras membuat sup untuk Liu Jing dan merawatnya. Untuk cinta, semua orang berusaha melakukan hal yang dulu tidak mereka kuasai. Yang juga begitu. Sejak ibunya sakit, dia berubah menjadi orang yang berbeda. Dia belajar dengan giat setiap hari. Semua orang berusaha keras mengubah diri mereka, hanya agar keluarga bisa hidup lebih baik. Ini luar biasa. Untuk keluarga kami, ada kabar baik lagi. Fang Yifan berhasil dengan baik dalam ujian seni, dan lulus ujian pertama, kedua, dan ketiga, dan lulus ujian pertama, kedua, dan ketiga, serta mendapatkan sertifikat dari Central Conservatory of Music, Dan Nanjing Arts Institute. Tong Wenjie dan aku sangat gembira. Sepertinya Fang Yifan memang berbakat. Kami tidak pernah bermimpi bahwa ada anggota keluarga kami yang akan belajar seni. Semua usaha kami tidak sia-sia. Akhirnya kami bisa lega. Hari demi hari berlalu. Sekejap mata, sudah akhir Maret. Ujian model pertama akan segera datang. Setelah ujian model pertama, tinggal lebih dari 2 bulan lagi menuju ujian masuk perguruan tinggi. Hey,
Laosi mendesakku untuk pergi. Tidak. Aku sudah menyiapkan hidangan dingin ini untukmu. Aku bisa mengambil telur. Tidak, tidak, tidak. Ambil 2 lagi. Tidak, aku bisa mengambil lagi. Makanlah 4 telur. Oak, ada apa? Ada apa? Ya, Oke, aku pergi. Aku. hati-hati. Aku pergi. Lele, Fan, Banggan. Bangun dan cepat makan. Datang, datang. Oak, Oak, aku mengukus zongzi untukmu. Dan mengukus kue. Nanti aku buat pangsit Huanyuan. Ujian simulasi hari ini pertanda baik. Kalian berdua akan jadi juara ujian hari ini. Ya ampun, aku lulus ujian seni. tidak masalah. Kasih Lei makan saja. Bukan layak. Kita sudah sepakat soal ini. Jangan baca sambil makan. Tidak baik untuk nafsu makan. Lei. Berhenti membaca. Kamu kenapa? Cepat makan. Ya, Sepupu, aku perlu cek. Bahasa Cina bukan keahlianku. Bahasa Cina bukan keahlianmu. Kamu tidak pernah gagal jadi pertama. dan tidak pernah gagal. Kali ini berbeda. Ini ujian simulasi pertama. Laya benar. Ya anggakan, Pangipan, ujian simulasi pertama ini sangat penting. Ujian simulasi pertama seringkali sangat dekat dengan ujian akhir. Kalau kamu lahir beberapa tahun lebih awal, kamu akan mengisi aplikasi dulu. Apa referensi untuk mengisi formulir? Yaitu nilai ujian simulasi pertama. Tapi kita tidak sempat. Oke, Bu, Jangan khawatir. Aku punya 3 wengkaung sekarang. bisa dilakukan. Seperti aku sudah diterima di perguruan tinggi. Jangan khawatir. Tidak apa-apa. Pangipan, dari mana kamu dapat kepercayaan dirimu? Wang Yidi punya 5 sertifikat. Dengan nilai lebih dari 500. Tapi dia tidak pamer. Jangan sombong, cepat makan. Ibu, kamu selalu membandingkan aku dengan orang lain. Aku sudah bilang, keluarga kita menganggap pendidikan yang mendukung. Kamu selalu memukulku seperti ini. Aku tidak bisa belajar dengan baik. Aku tidak mau makan. Hei, Lei, bawa barang-barangmu. Ayo pergi. Lei sudah pergi. Pergi ke sekolah. Ayo pergi. Lianya, ambil 2 bakal. Oke, aku akan mengambilnya. Ini. Ayo pergi. Ibu, aku pergi dulu. Siapa yang akan makan sebanyak ini? Ibu, Kenapa kamu memasak? Di mana ayahku? Ayahmu sudah memasak makanan. Aku hanya membantu menghangatkannya. Bukankah ayahmu membeli makanan sebelum pergi bekerja? Jadi dia naik mobil Paman Fang Yuan dan pergi duluan. Oak. Biarkan aku yang melakukannya. Kamu cepat berbaring. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ibu, kamu mau muntah? Ups. Ibu, kamu baik-baik saja? Ibu, Tidak apa-apa. Yang, jangan khawatir tentang aku. Cepat makan. Ada ujian simulasi hari ini. Cepat makan, lalu pergi ke sekolah. Jangan terlambat. Ibu, kamu sudah seperti ini setiap hari selama setengah bulan. dan semakin parah setiap hari. Dan rambutmu semakin rontok. Aku sedih melihatmu seperti ini. Ini yang terjadi saat kemoterapi. Jangan khawatir. Ada obat pereda nyeri. Minum obat pereda nyeri dan kamu akan baik-baik saja. Cepat makan. Oh, jangan buat ibu khawatir. Ibu tidak punya tenaga untuk marah padamu. Cepat pergi makan.
Kenapa kamu beli lagi makanan berminyak dan manis ini? Yingzi suka. Tapi kamu tidak bisa makan ini setiap hari. Ini tidak baik untuk kesehatanmu. Oke, besok. Oke, aku akan ganti besok. Hei, Songtian. Apa? Kamu sedang apa? Anaknya sedang lihat. Boleh aku kasih saran? Apa? Kalau ada pendapat, langsung bilang saja padaku. Kamu selalu lihat aku dengan matamu. Apa maksudmu melotot padaku? Kita sekarang teman. Dan kita harus punya hubungan yang baik. Kalau Yingzi tahu, kamu mau apa? Ibu, Yingzi, sini. Dua, makan. Ayo makan. Bagaimana? Tidurmu nyenyak tadi malam, nak? Lemen, Dosismu sudah dikurangi setengah. Tidak masalah tidur? sepertinya tidak apa-apa. Itu bagus. Kamu jangan makan itu. Ayahku sudah makan cakwe dan donat. Terlalu berminyak. Lihat, aku tidak bilang begitu. Ya, ganti. Aku akan ganti besok. Jangan pula. Aku akan ganti besok. Ayah, Om, kamu hampir makan semua makananmu di sini setiap hari. Untuk makan malam tidak apa-apa. Tapi kamu juga datang di pagi hari. Dan kamu bangun pagi untuk antri untukku. Sedangkan kamu Willa? Tidak lelah. Hanya di seberang jalan. Sangat dekat. Jadi kenapa harus lelah? Ini, ambil gula. Kamu suka, kamu yang makan. Makan sendiri. Kamu punya satu. Kamu ini. Oke, ada kurma kecil di atasnya. Oke. Kamu makan punyamu. Kamu sakit. Terima kasih. Nah, ibu dan ayah, kalau aku jadi kalian. Kalian tidak perlu formalitas seperti ini. Ayah, kamu bisa langsung pindah dan tinggal di sini. Ibu dan ayah belum menikah lagi. Ayah pindah kembali. Apa yang terjadi? Ya, Aku memang ingin kalian rujuk kembali. Tetapi kalian harus melakukannya. Jika kalian rujuk kembali, aku akan mendukung kalian sepenuhnya. Nah, ayo cepat-cepat makan. ya. Jangan lagi, jangan satu lagi. Jangan terlambat. Ya, makan. Atau nanti dingin. Ya, berhenti bicara. Berhenti bicara. Aku tidak akan bicara. Ayo, nak. Apa yang kamu pikirkan? Hati-hati jalannya. Oh, aku tidak bisa berkata-kata. Pelanggan, aku sudah bilang hati-hati jalannya. Kamu sangat ceroboh. Apa yang kamu lakukan? Seperti aku sedang membawa orang buta keluar. Sepupu, aku sedang menghafal pohon-pohon penting Menara Yueyang. Oh, Sakipu. Di mana aku menghafal? Bagaimana aku tahu di mana kamu? Aku bilang kamu sangat aneh sekarang. Kamu tidak lihat seperti siswa berprestasi, tapi seperti siswa yang kurang berprestasi. Lihat, kamu baru saja menghafal Menara Yueyang. Aku sudah menghafalnya. Oh, Sepipu. sekarang kalian baik. Kali ini kamu tanya aku apakah kamu bisa berhasil. Linger, jangan aneh-aneh. Biasa aja. Ayo kita pergi ujian. Sepupu, menurutmu aku bisa masuk Universitas Tsinghua? Ya, Ya, kasih tahu. ini cuma ujian percobaan. Ini nggak nentuin apa-apa. Nggak nentuin apakah sepupumu bisa kuliah. Atau apakah kamu bisa masuk Universitas Tsinghua. Lagi pula, kamu pasti lulus ujian. Kamu pasti lulus. Jangan mikir terlalu banyak. Kenapa kamu mikir terlalu banyak? Jangan. Lihat ternyata. Gerakanmu bagus enggak? Berani-beraninya berdiri setinggi itu. Kalau jatuh lagi. Oh, pergi.